Salam jelajah desa 1001 Warna Kuningan. Hari ini kita sudah memasuki posisi desa Pajambon, Kecamatan Karamat Mulia. Kita akan melihat situasi-situasi wisata religi milik desa. Salah satunya adalah Patilasan Raden Arya Kamuning, kemudian ada Curug Sabuk Lembah Cirengkang. Kita lihat ke sana. Sahabat Kuningan, kita berada di posisi desa Pajambon, Kecamatan Karamat Mulia, di mana di acara jelajah wisata 1001 Warna Kuningan hari ini kita akan mengangkat kembali tema-tema wisata-wisata desa yang akan dihadirkan ke publik. Karena dengan jelajah wisata desa 1001 Kuningan ini merupakan sebuah kearifan lokal yang harus kita pertahankan dan majukan bersama. Hari ini kita sudah berada dengan Ibu Kepala Desa Pajambon, Ibu Nani. Kita langsung tanyakan kepada Ibu Nani, bagaimana kondisi potensi wisata desa di Pajambon? Potensi desa Pajambon, alhamdulillah kita mempunyai objek wisata Curug Lembah Cirengkang. Di sana kita bisa menikmati curug yang begitu tinggi dan air panas yang begitu panas. Dan tak lupa pula kita bisa menikmati lembah yang begitu indahnya. Ya. Untuk di tempat wisata, dan kami juga memiliki wisata religi. Kita punya Patilasan Raden Arya Kamuning dan Mbah Buyut. Ada di sini ada 13 Mbah Buyut yang bertempat di desa Pajambon. Nah, dan kami juga memiliki potensi jambu merah. Jambu merah. Ya, jambu merah dan kopi robusta. Kopi robusta. Ya. Hasil pertanian dari warga masyarakat kami. Melihat dari situs religi yang hari ini kita akan coba, karena berdekatan dengan sumber mata air ya. Iya. Dan mata air sendiri di sini punya ciri khas dengan namanya Curug Cirengkang. Seperti apa sih itu Curug Cirengkang? Curug Cirengkang itu jadi air turun dengan 30 hektaran berapa yang sedang bertuah, dan di situ air jatuh ke bawah dan mengalir ke bawah untuk mengairi tiga desa termasuk Sukamukti, Pajambon dan Gandasoni. Itu memang air tersebut adalah memang benar-benar sumber air panas kan? Bukan, kalau itu air biasa, air dingin. Kalau air panasnya itu keluar dari samping curug ya. Jadi di luar curug tersebut. Itu salah satu tentang Curug Cirengkang yang berada di desa Pajambon. Selain itu juga kita mempunyai sebuah ekonomi kerakyatan, di mana kalau kita mengingat sebuah nama desa Pajambon akan berkaitan dengan ingatan kita dengan tanaman jambu. Pajambuan atau Pajambon. Karena jambu di sini banyak dieksploitasi atau banyak direkayasa menjadi sebuah makanan produk. Contohnya adalah dodol dari jambu, kemudian ada keripik, dan juga kemudian ada cucur yang dibuat dari jambu. Tentunya kita akan tanya kenapa sih jambu bisa jadi dodolnya. Kita tanyakan ke Ibu. Kebetulan Ibu adalah pelaku ekonomi kerakyatan di masyarakat. Langsung, gimana Bu untuk dodol tersebut dari jambu ceritanya? Ceritanya gini Pak, kami merasa prihatin dengan jambu-jambu yang udah matang di pohon ya. Karena kalau misalkan jambu yang matang di pohon itu dalam pengemasan itu akan bonyok ya. Nah setelah bonyok bukan busuk, bonyok. Nah kalau yang barang yang udah bonyok itu otomatis tidak terjual kan. Jadi mereka itu dibuang lah gitu ya. Nah kami ingin memanfaatkan jambu-jambu yang bonyok tersebut atau jambu-jambu yang matang tersebut tidak terbuang. Dan kami juga meningkatkan mutu jambu tersebut, jangan sampai tanam petik jual, tapi kami menginginkan tanam petik olah jual. Nah dengan adanya tanam petik olah jual otomatis akan meningkatkan harga. Nah misalkan dari harga jambu dalam 1 kilo itu kita jual dengan harga kisaran 3.000. Kami ke toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh ya. Tapi kami juga sempat masuk ke transpan. Nah, karena tapi ya itulah karena ekonomi sekarang
jadi kami tidak masuk lagi ke transfer. Ya, itu sekilas tentang kegiatan ekonomi kreatif masyarakat yang ada di desa. Harapan buat untuk masyarakat sekitar tentang adanya wisata desa seperti ini. Seperti apa? Dengan adanya wisata desa Pajamon ini dengan harapan agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masih tetap di jelajah wisata 1001 Kuningan, kita akan ke lokasi melihat situs-situs sejarah, Hari ini kita berada di posisi pas kaki Gunung Ciremai, di mana tepatnya berada di Desa Pajambon. Ada sebuah kawasan wisata desa milik Desa Pajambon. Hari ini kita akan selusuri. Salah satunya adalah Curug Sabuk Lembah Ciremai, kemudian ada Patilasan Raden Arya Kamuning. Kami sudah berada sedang bersama salah satu perangkat desa Pajambon, yaitu Bapak Ulis Momon. Ya Pak. Ya. Gimana Pak? Rencananya ini memang wisata religi ini dari dahulu sudah ada, disebut wisata Patilasan Arya Kemuning. Cuman sekarang wisata Arya Kemuning belum terterapi. Insya Allah kedepannya pemerintahan desa akan menata sedemikian rupa agar ada peristirahatan. Dalam arti peristirahatan orang yang mau berkunjung ke wisata Lembah Cilengkrang bisa beristirahat dulu sambil tahu tentang sejarah Patilasan Arya Kemuning. Insya Allah ke depan pemerintahan desa akan menata agar ada istilah wisata kedua setelah Lembah Cilengkrang. Bahkan Lembah Cilengkrang juga di tahun 2021 ke depan akan dibangun akses jalan menuju ke tempat loket yang wisata dalam artian menuju ke arah wisata edukasi juga, observasi, wisata observasi, insya Allah tahun 2021 ke depan. Kemudian terkait dengan wisata religi di Pajamon ini bukan hanya Patilasan Arya Kemuning yang ada. Desa Pajamon awalnya bukan sebuah desa tapi sebuah padepokan. Padepokan bisa disebut, ada yang mengatakan bahwa Pajamon ini padepokan Pajagoan, kemudian ada sejarah lain menyatakan bahwa Pajamon ini dulunya merupakan sentra jambu dulunya gitu. Tapi kalau melihat dari perkembangan sekarang, Desa Pajamon sekarang dari daerah pertanian sayur ke perkebunan jambu memang bisa dikaitkan. Tetapi yang sebetulnya Desa Pajamon ini berasal dari kata Pajagoan dulunya karena dihuni oleh kata orang-orang ini, orang sakti, orang jago barangkali banyak lah. Insya Allah nanti satu-satu setelah setelah Arya Kemuning, Patilasan Arya Kemuning, kita akan menata para tokoh-tokoh pendiri Desa Pajambon. Sahabat Kuningan, sekarang tim lagi menuju ke Patilasan Arya Kemuning. Kalau itu saksikan terus channel program terbaru kami. Jangan lupa like dan subscribe, sahabat Kuningan. Baik sahabat, hari ini kita berada tepat di Patilasan Raden Arya Kemuning yang akan dijadikan salah satu wisata religi milik Desa Pajambon. Hari ini kita bersama Pak Kadus 1 Desa Pajambon masih muda, Kang Aldin. Gimana Kang Aldin? Ini lokasinya ya? Ini lokasinya Patilasan Arya Kemuning. Ya, depannya gimana untuk lihat kondisi dengan untuk ini kan sejarah ya, sejarah jadi senatural seperti inilah Patilasan Raden Arya Kemuning sedikit tidak tepat dan memang perlu pembenahan. Maka pemerintah desa sedang menganggarkan bahwa wisata religi ini akan dijadikan sebagai wisata religi milik desa. Untuk itu karena banyak perjuangan Raden Arya Kemuning sampai di sini, dan inilah simbol-simbol peninggalan di mana zaman dahulu kala
sahabat, ini dua lokasi jalan menuju ke wisata desa di Desa Pajambon. Satu ke sebelah kiri adalah untuk 14 Raden Arya Kemuning, dan sebelah sana itu adalah posisi jalan menuju Curug Sabuk di Lembah Cilengkerang. Sehubungan dengan jalan yang agak terjal, kemudian juga tidak memungkinkan jelajah wisata untuk ke sana, mungkin hari ini kita akan cukup dulu di sini di Patilasan Raden Arya Kemuning. Selebihnya kita akan nanti melihat situs-situs religi yang ada di bawah lembah kaki Gunung Ciremai. Terhadap masyarakat dengan ada dibukanya situs wisata baik Lembah Ciremai maupun situs Raden Arya Kemuning, harapan terhadap masyarakat bagaimana? Harapan ke masyarakat minimalnya ya ada penumbuhan ekonomi, kemudian budaya-budaya masyarakat Desa Pajambon yang dahulu bisa dilestarikan kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Nanti kita Mudah-mudahan dengan ketemu. kedatangan Bapak Ya. bisa memajukan IB. Sampai